Share mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan mata kuliah taksonomi serta berata, yaitu pada hari ini materi yang akan kita bahas kelas mamalia ordo pemakan semut, yaitu Cetacea, Perissodactyla, Artiodactyla, dengan dosen pengampu Ibu Aza Nurullah Putri, SPD MPD. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Manja Nurani dengan NIM 230-321, dan rekan saya yaitu Melsi Nurul Hafiza dengan NIM 230-333. Selanjutnya Melsi. Nah, adapun pembahasan kita pada hari ini adalah mengenai deskripsi morfologi, sifat biologi, reproduksi, taksonomi, serta manfaat daripada ordo pemakan semut, yaitu Cetacea, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Melsi Nurul Hafiza. Kepada Melsi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai deskripsi ordo pemakan semut Cetacea, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi pemakan semut. Pemakan semut adalah sebutan untuk hewan mamalia yang mudah dikenali dengan melihat moncongnya yang panjang, seperti selang, dan tubuhnya yang diselimuti bulu lebat. Nama pemakan semut ini yang sering disebut dengan anteater, jelas diberikan karena semut memang menjadi makanan utama dari hewan ini. Yang kedua yaitu deskripsi Artiodactyla. Artiodactyla adalah ordo mamalia berkuku belah yang memiliki kaki berjumlah genap, memiliki pencernaan berlapis di usus, pemakan tumbuhan, dan memamah biak. Dalam ordo Artiodactyla, spesies tertinggi adalah jerapah. Dalam ordo Artiodactyla, spesies terbesar adalah badak dan spesies terkecil adalah kancil. Selanjutnya deskripsi Cetacea. Cetacea adalah kelompok mamalia yang hidup di laut. Ordo Cetacea terdiri dari paus, lumba-lumba, dan pesut. Cetacea berasal dari bahasa Latin cetus yang berarti hewan besar dan bahasa Yunani ketos artinya monster laut. Diperkirakan terdapat sekitar 87 spesies Cetacea dalam 14 familia yang sudah dapat dikenali dari ke-81 spesies Cetacea yang ada di dunia. 29 spesies diantaranya terdapat di perairan Indonesia. Selanjutnya deskripsi Perissodactyla. Hewan berkuku ganjil adalah mamalia dari ordo Perissodactyla yang memiliki kuku berjumlah ganjil. Pertama kali dideskripsikan secara ilmiah oleh Richard Owen, ahli biologi Inggris, pada tahun 1848. Mamalia berkuku ganjil memiliki ukuran sekitar 180-420 cm atau 71-165 inci dan berbobot sekitar 150-4.500 kg atau 330-9.920 poin. Selanjutnya morfologi ordo pemakan semut Cetacea, Perissodactyla, Artiodactyla, dan Artiodactyla. Yang pertama, morfologi Cetacea. Semua spesies Cetacea memiliki lapisan lemak atau blubber dengan ketebalan maksimal 60 cm. Tidak memiliki leher, tidak berdaun telinga, tidak berambut, kecuali bayi dari beberapa spesies. Tidak memiliki kelenjar keringat, dan memiliki ekor yang bercagak fluk sebagai penggerak. Paus sikat tidak bergigi, tapi memiliki sikat balen yang bentuknya berupa dengan ijuk berwarna variasi coklat dan hitam. Yang kedua, morfologi Perissodactyla. Perissodactyla secara eksklusif herbivora terestrial besar, juga dikenal sebagai Perissodactyla atau ungulates berjari ganjil. Ordo ini sangat beragam dari badak putih bertanduk yang kuat hingga zebra gunung yang ramping dan belang. Yang ketiga yaitu ordo Artiodactyla. Hewan mamalia pertama datang dari ordo Artiodactyla. Umumnya anggotanya merupakan hewan herbivora atau pemakan tumbuhan dan memiliki kuku yang jumlahnya genap. Tubuh mamalia terdiri dari kepala, memiliki kelenjar susu, mempunyai rambut,
berdarah panas, dan mempunyai sistem pencernaan lengkap. Selanjutnya mengenai sifat biologi. Sifat biologi yang pertama yaitu dari ordo Cetacea, mempunyai kelenjar susu, bertulang belakang, berambut, mempunyai alat pernafasan yaitu paru-paru, kuku cakar, gigi berbagai macam seperti taring, seri, dan geraham, kebanyakan berkembang biak dengan cara vivipar. Yang kedua yaitu Artiodactyla, metabolisme berdarah panas, mempunyai kelenjar susu, mempunyai rambut dan bulu, mempunyai kuku dan cakar, mempunyai gigi lengkap, mempunyai tulang tunggal di rahang bawah. Yang ketiga yaitu Perissodactyla, memiliki tanduk dan kulit belang untuk berkamuflase, memiliki kuku ganjil, dan memiliki sifat primitif. Selanjutnya yaitu reproduksi. Yang pertama, reproduksi cetacea. Cetacea ini bereproduksi secara seksual. Perissodactyla, dikarenakan spesies yang termasuk Perissodactyla adalah mamalia seperti tapir, badak, dan sebagainya, maka reproduksinya adalah dengan cara seksual dan biasanya dikenal dengan sebutan vivipar atau melahirkan. Yang ketiga yaitu reproduksi Artiodactyla. Reproduksi secara seksual betina dan jantan pergi berpasangan dan biasanya bersama sampai mereka kawin. Perkawinan di Artiodactyls sering mengintensifkan menjelang fajar dan senja. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Melki yang telah memaparkan bagiannya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu mengenai taksonomi pada ordo pemakan semut, Cetaceae, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ordo Cetacea. Nah, secara biologis Cetacea adalah nama infraordo di dalam kelas mamalia. Semua satwa Cetacea adalah mamalia laut atau dikenal dengan marine mammal. Tanpa tungkai belakang, hind limbs, dan bergerak dengan mengandalkan pergerakan error secara vertikal. Cetacea adalah kelompok mamalia yang tinggal di laut. Ada paus, lumba-lumba, dan pecuk. Sebanyak 34 spesies dari Cetacea berada di perairan laut Indonesia. Nah, kata Cetacea berasal dari Yunani kuno, yaitu ketos, atau dalam artian bahasa Indonesia yaitu paus atau ikan atau monster laut besar. Nah, Fitologi adalah cabang ilmu pengetahuan kelautan yang mempelajari ilmu mengenai cetacea. Adapun dasar taksonomi dari ordo cetacea ini sendiri adalah dari kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, dan infraordo Cetacea. Adapun contoh dari beberapa contoh, kami di sini hanya mengambil atau meletakkan satu contoh saja. Jika teman-teman ingin melihat contoh lengkap dari ordo Cetacea ini, bisa teman-teman lihat pada makalah yang telah kami sediakan. Adapun contoh kami yang kami tampilkan di sini adalah dengan nama ilmiah Odontocetus, yaitu paus, klasifikasi lebih tinggi hewan berkuku genap dengan kingdom Animalia, dengan filum Chordata, dengan kelas Mammalia, dengan ordo Artiodactyla, dengan spesies Odontocetus. Selanjutnya, nah, yang kedua yaitu mengenai ordo Perissodactyla. Nah, Perissodactyla terdiri dari 3 famili mamalia yang hidup, 6 spesies kuda dengan 4 spesies tapir, dan 5 spesies badak. Adapun contoh yang kami ambil yaitu dari kerajaan Animalia dengan filum Chordata, dengan kelas mamalia, dengan ordo Perissodactyla, dan dengan famili Equidae, dengan genus Equus, dengan spesies Equus asinus atau dikenal dengan keledai. Slide selanjutnya, Nah, yang ketiga yaitu Artiodactyla. Nah, hewan yang berkuku genap adalah mamalia dari ordo Artiodactyla yang terdiri dari kurang lebih 220 spesies ungulata. Mereka terutama hewan herbivora dan tidak seperti Perissodactyla. Biasanya ditandai dengan jari kaki yang jumlahnya genap 2 atau 4. Adapun taksonomi dasarnya kami mengambil satu contoh di sini yaitu dengan kerajaan Animalia dengan filum Chordata, dengan kelas Mammalia dengan superordo Lauraceae,
dengan ordo Artiodactyla dengan superfamili Camelidae, dengan famili Camelidae dengan spesies lama-lama. Nah, adapun manfaat pada ordo pemakan semut yaitu Cetacea, Perissodactyla, dan Artiodactyla. Yang pertama yaitu kita bahas mengenai manfaat dari ordo Cetacea. Nah, yang pertama itu sebagai senjata pendukung kekuatan militer, yaitu mamalia laut seperti paus bergigi. Nah, pada zaman dahulu hingga sampai sekarang, kebanyakan TNI atau Angkatan Laut bersenjata itu jika berperang lebih sering menggunakan senjata pendukung kekuatan militernya dengan paus yang telah dilatih. Nah, selanjutnya yaitu sebagai obat autis, penyembuhan gangguan jiwa, peningkatan IQ. Yang ketiga itu terapi perubahan tingkah laku. Yang keempat kesehatan psikis menjadi manfaat dari lumba-lumba. Slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya yaitu dari ordo Perissodactyla. Slide sebelumnya masih Perissodactyla. Nah, adapun manfaat dari ordo ini, yang pertama itu dari zebra, yang manfaatnya hewan zebra tentunya sebagai penyeimbang ekosistem yang ada di sekitarnya. Yang kedua yaitu keledai. Nah, hewan ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia sebagai alat transportasi atau beberapa pekerjaan lain seperti menarik kereta atau membawa beberapa benda. Nah, yang ketiga yaitu kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini membantu penyerbukan tanaman di kebun. Nah, ilustrasi kupu-kupu tingkat di atas bunga. Teman-teman nanti bisa lihat di makalah yang telah kami sediakan. Nah, indikator lingkungan yang sehat menjaga organisme tetap terkendali, aspek edukasi dan sumber makanan bagi hewan lain. Yang ketiga yaitu Artiodactyla. Adapun spesies dari ordo ini yang pertama itu rusa, yaitu dengan manfaatnya mencegah anemia. Nah, dari daging rusa bisa mencegah anemia. Yang kedua yaitu jerapah. Nah, manfaatnya berbagai macam bagian dari tubuh jerapah digunakan untuk kepentingan manusia seperti dagingnya sebagai makanan. Rambut dari ekor jerapah digunakan untuk memukul lalat, gelang, kalung dan benang ataupun gendang atau sendal terbuat dari kulit jerapah. Nah, yang ketiga yaitu babi. Nah, daging babi dapat dimakan untuk menjaga kesehatan otot, meningkatkan kinerja otot, meningkatkan fokus, menjaga kesehatan tulang, mencegah anemia, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu dari kancil. Nah, manfaat dari kancil ini sendiri yaitu mencegah datangnya sakit jantung, mencegah penyakit stroke, baik itu penderitaan kolesterol, bagus untuk diet, serta menambah massa otot dan memperlancar peredaran darah. Baik, selanjutnya Melsi. Nah, baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami tampilkan materi kami pada hari ini. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Dan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.